Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, jangan mentah-mentah udah siang, suaranya pada kecil-kecil. Nah, mau tanya gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Nah, sebelum mulai Ibu minta satu orang pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa sambil kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang nggak masuk hari ini siapa? Masuk semua ya? Ada umur, Siapa? umur, Umur. Apa keterangannya nggak masuk? sakit Bu. Ada suratnya nggak? Tidak ada Bu. Nggak ada suratnya. Iya. Nanti ditanyakan ya. Suratnya bilang kalau ada suratnya nanti kirim ke ruangan saya gitu. Iya Bu. Oke. Sebelumnya hari ini udah tahu belum kita mau belajar apa? Tahara. Tentang Tahara. tentang tahara. Oke. Nih, ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Yang pertama, Ibu harap tuh kalian nanti bisa mengetahui tentang tahara secara keseluruhan, konsep dari tahara. Selanjutnya, peserta didik kalian itu dapat memahami secara keseluruhan konsep tahara, tadi udah mengetahui terus memahami. Setelah itu nanti kalian mempelajari macam-macam tata cara tahara, kemudian menerapkan macam-macam tata cara tahara itu di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat mengetahui hikmah dari tahara. Oke. Nah, selanjutnya ini ada urutan kegiatan pembelajaran. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama nanti Ibu akan jelaskan dulu sedikit tentang tahara. Kalian baca-baca dengan materi yang udah Ibu catatkan di depan nanti. Kemudian nanti Ibu akan bagikan kertas kosong kepada kalian. Nanti kalian tulis tuh pertanyaan yang kalian mau tanyakan. Paham ya? Paham Bu. Nah, nanti tuh pertanyaan itu dikumpulkan lagi ke Ibu. Nanti baru Ibu bagikan siapa yang dapat pertanyaan itu kemudian dijawab. Paham ya? Ya, Paham nggak nih? Paham Bu. Paham. Senyap-senyap aja. Oke, selanjutnya nanti tuh setelah dijawab pertanyaannya dibacakan di depan kelas. Jawaban dan pertanyaan dari teman-temannya nanti ditanggapi. Kalau ada yang salah, ditanggapi. Nanti Ibu juga memperbaiki kalau ada yang keliru. Ya Bu. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan adakan tes di akhir pertemuan. Tesnya secara individual. Ya Bu. Tuh, siapkan tuh ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inti. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian tahara. Ada yang bisa bacakan? Tolong. Satu orang yang nyari. Ya, berdiri boleh. Nyaring-nyaring ya suaranya. Tahara. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. baik. Terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi tahara itu artinya bersuci. Kenapa kita perlu bersuci? Ada yang tahu? Karena Allah menyukai sesuatu yang suci Bu. Ya, Allah menyukai sesuatu yang bersih dan suci. Kemudian salah satu bersuci ini untuk agar sebelum kita melakukan ibadah sholat itu kita dalam keadaan bersih dan suci. Nah, jadi tidak boleh tuh sholat tapi belum bersuci itu tidak boleh ya. Ya Bu. Paham nggak nih sampai sini? Paham. Paham ya? Nih kita lanjutkan
penjelasan tentang tahara. Ayo, siapa tolong bacakan? Satu orang? Tadi udah. Temannya lagi. Saya Bu. Ya, diri. Diri nak. Tahara meliputi dua hal. Yang pertama, tahara dari najis dan tahara dari hadas. Tahara dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladzah. Terus pada umumnya orang yang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air di sini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Di uang ini akan dijelaskan secara rinci dalam Quran. Terus tata cara tohara dari hadas yang pertama mandi wajib, wudu, dan yang terakhir tayamum. Ya, oke. Terima kasih, beri tepuk tangan buat temannya. Nah, tadi penjelasan dari temannya itu tentang tahara itu meliputi 2 hal. Yang pertama tahara dari najis, kemudian tahara dari hadas. Nah, najis itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah, kemudian najis mutawassithah, kemudian ada najis mughalladzah. Nah, najis mukhaffafah ini merupakan najis ringan yang mana meliputi, ada yang tahu? Air seni bayi laki-laki. Ya, sebelum umur 2 tahun, benar. Kemudian najis mutawassithah ini najis sedang. Nah, apa? Ada yang tahu? Air kencing, terus darah, nanah, ya. Nah, begitu ya. Kemudian ada najis mughalladzah. Ada yang tahu ini najis berat? Wajib dengan Ya. babi. Apa? Kencing anjing dan kencing babi. Kencing anjing dan kencing babi. Iya, benar. Nah, itu tadi dinamakan najis mughalladzah. Ya, atau najis berat. Nah, pada umumnya orang itu bersuci menggunakan air, tapi ada beberapa yang menggunakan dengan tata cara taharah seperti mandi wajib, wudu, dan tayamum. Nah, ibu mau tanya di sini ada yang tahu nggak urutan mandi wajib di sini? Kan udah anak kelas 7 pasti udah pernah mandi wajib, kan kalian udah mengalami haid ya? Ya, Nah, ada yang tahu di sini mandi wajib urutannya apa? Coba ibu mau dengar. Baru dari kaki sampai dari tadi kan? Kaki dong, kaki. Sampai kaki. Ya. Kemudian, nah, gitulah boleh. Nah, oke. Nah, tadi kan ada menyebutkan wudu. Urutan wudu apa aja? Coba, ibu mau dengar. Niat. Hmm. Buka wajah. Masuk ke tangan. Kok langsung ke muka? Kan wudu. Nah, kumur-kumur dulu 3 kali. Terus istinsyak. Ya, terus ayo masa lupa wudu gimana nih? Masuk wajah. Yang lainnya ayo. Tangan sampai ke siku. Terus ubun-ubun. Terus telinga. Kaki. Nah, itu ya. Masa gak tahu nih wudhunya? Udah kelas 7 anak-anak sekalian. Nah, tadi udah takan wudhu, terus tayamum. Tayamum gimana? Menggunakan abu. Debu atau abu. ya boleh. Jadi tayamum ini umumnya biasa digunakan saat orang itu nggak bisa menemukan air. Tapi mustahil ya di sana, di sini di zaman sekarang pasti di mana-mana udah ada air kan. Jadi mungkin tayamum ini bagi orang yang sakit seperti itu, yang mungkin dia nggak bisa kena air, kulitnya itu langsung dingin gitu kan air, jadi dia harus tayamum untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, kemudian apa saja sih hikmah taharah nih sebelum ibu buka ke sini? Ada yang tahu? Coba sebutkan hikmah dari taharah. Ayo, bersuci itu kan Membiasakan kita dari bersih, Bu. membiasakan kita dari hidup bersih. Kalau kita sudah terbiasa hidup bersih, berarti kita akan sehat. Nah, kalau kehidupan kita bersih, pasti kita akan sehat. Kita
kita akan terlindung dari bakteri, dari kuman-kuman, seperti itu ya. Ibu. Nah, terus ada lagi nih. Yang pertama coba bacakan nih. Belum ada pasti tadi. Ayo. Nyaring ya. Biar teman-teman yang lain dengar. Hikmah tahara. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, terima kasih, beri tepuk tangan buat temannya. Ayo ya, semangat, beri tepuk tangan buat temannya. Oke. Nah, ini tadi hikmah dari tahara. Begitu banyak ya hikmah dari tahara ini. Jadi rugi sekali kita kalau tidak mau melakukan tahara di kehidupan kita. Nah, pertama kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, terus bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ibu udah bilang ya di awal, ibu akan membagikan kalian kertas kosong yang nanti akan kalian isi dengan pertanyaan kalian. Isi dulu dengan pertanyaan. Nanti kumpulkan ke ibu, terus ibu acak siapa yang akan jawab, terus di presentasikan ke depan, oke? Ibu beri waktu 2 menit lah, cukup ya. Tulis pertanyaannya apa yang mau kalian tanyakan tentang tahara ini. Mohon maaf, ini gimana nih? Bagaimana jika binatang halal berhubungan dengan anjing dan memiliki anak? Kok pikir siluman? Oke. Aduh, banyak jawaban gitu. Iya kan? Anjing nih emang. Nanti ke anjing, kawin dengan binatang lain. Di kitabnya ada itu lukasan ini. Kita banyak sekali real Indonesia. Ada lah pasti. Ada. Minat kayak kambing sama anjing atau nanti anak anjing itu bukunya haram nanti semua dong. Kalau anaknya kambing ikut apa enggak kambing? Tapi lebih dominan anjing. Oke, ini bukan kerja kelompok ya, bukan kerja kelompok ya. Yang punya pertanyaan diisi nanti temannya lain yang menjawab. Iya, Bu. Ya, tenang. Perkara kambing, perkara anjing diomongkan ya. Dah. Ya benar dia. Udah belum? Udah ditulis belum? Ya bu. Udah, Bu. Udah, ayo kumpulkan dulu kertasnya ke depan. Iya lah. Dah? Oke, duduk. Ibu mau bagikan secara acak. Oke. Nanti ibu beri waktu lagi kalian untuk menjawabnya. Iya bu. Ya. Oke. Ini soal kamu, soal kamu, soal kamu, kamu. Sampai jawab pertanyaan dari teman-temannya. Ibu beri waktu 5 menit. 5 menit. Silahkan. Kalau ada kendala, kesulitan, boleh tanyakan ke ibu ya. Saya jawab ke bu. Iya, nak, jawab. Nanti dijelaskan ke depan. Jelasin ke depan. Bu, nyatetnya pakai pulpen ke pensil. Pulpen boleh, kalau nggak ada pulpen, pensil boleh, tapi kalau nggak ada duanya, pinjam sama temennya. Di kertas ini ke Bu. Iya, di kertas itu. Kertas lain juga boleh kan, Bu? Boleh, kalau nggak cukup. Pakai kertas sendiri boleh. Oke. Udah belum? Belum, Bu. Jawab aja, nanti kan bisa dikoreksi sama teman-teman yang lain. Coba ibu lihat, udah nulis, dah jawabannya. Dah, ada kesulitan nggak nih? Erin bisa? Bisa. Karimah, nulis sayang, bukan ketik ya.
dalam tanda kurung anjing dan memiliki anak yang lebih dominan ke najisnya atau barang haramnya. Bagaimana cara menyucikan benda yang terkena najis tersebut? Siapa tuh yang nanya itu? Dea, Bu. Oh, Dea, oke. Boleh pertanyaannya, ayo silakan jawab. Menurut saya, pada kasus ini binatang hasil silang dengan binatang najis yaitu anjing yang lebih dominan ke barang najisnya, maka si anak tersebut memiliki najis mughalladho atau najis berat. Dalam literatur fikih dijelaskan cara menyucikan najis mughalladho dengan cara membasuh benda yang terkena najis dengan mencampur debu yang suci. Misalnya kan 7 kali. Salah satu dari ketujuh itu harus dicampur dengan debu yang suci, bukan butiran debu. Iya. Akan tetapi sebelum membasuh benda yang terkena najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu ke sifat ainiyahnya seperti zatnya, bau dan rasa serta warnanya. Jadi warnanya harus dihilangkan dulu, baru bisa disucikan, dicampur dengan debu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat temannya. Gimana Kak Dea, paham jawaban dari temannya? Paham, Bu. Nah, kayak itu tadi, kalau dia lebih dominan ke binatang yang haramnya, maka dia termasuk najis mughalladho. Benar. Ayo, ya. Tapi kalau misalnya lebih ke dominan yang halalnya gimana, Bu? Ya halal. Yang nggak termasuk najis mughalladho. Oh iya, Bu. Ya, jadi dia termasuk hewan yang halal. Iya. Oke, silakan siapa lagi yang mau maju? Bu. Ya, ayo. Dengarkan ini jawab pertanyaan dari siapa ya? Didengarkan, nih dijawab teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Yaitu pertanyaannya, bagaimana hukumnya apabila kita bercipratan genangan air hujan? Apakah itu termasuk najis? Menurut saya tidak dihukumi najis atau dimakruh, kecuali terlihat dengan jelas tercampur dengan najis. Misalnya ada genangan air, tidak ada kotoran, itu tidak najis. Tapi misalnya kalau ada genangan air terus di situ ada misalnya ada kotoran kambing atau kotoran apa yang lainnya, itu bisa disebut dengan najis gitu. Nah, jelas ya penjelasan dari temannya? Jelas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat temannya. Oke. Jelas ya tadi bahwa kalau kena cipratan air hujan, kalau nggak ada najisnya kayak kotoran kambing, kotoran apalah itu, berarti sah wudunya, gitu ya. Ayo lanjut, siapa yang mau maju? Ayo maju. Nggak nyaring ya suaranya, biar yang lain dengarkan. Ini yang punya pertanyaan, dengarkan temannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya, mengapa kalau kita berhadas atau seperti kentut, Ya. mengapa yang dicuci muka sampai kaki? Jawabannya karena memang ketentuan syariat bahwa wudhu itu salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil, yang mana kita tahu kalau kentut merupakan hadas kecil. Ya. Terus ada juga sebagian yang mengatakan bahwa jika kita berwudu, sebenarnya kotoran yang ada di tubuh kita itu turun mengikuti aliran air yang jatuh dari tempat kita. Tangan. Maaf. Ulang. Dari awal. Nah, dari aliran air sebelum aliran air. Terus ada sebagian yang mengatakan bahwa jika kita berwudu, kotoran yang ada di tubuh kita itu mengalir, itu turun aliran airnya. Tapi yang bisa melihat kotoran yang mengalir dari air tersebut adalah orang-orang yang tertentu seperti Aulia atau wali imam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marhelin. Bagaimanakah cara mensucikan najis muhafafah dan mukhalada? Cara mensucikan najis muhafafah dengan memercikkan atau mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis. Terus cara mensucikan najis mukhalada melalui beberapa tahap, yaitu dengan memasuk air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air dicampur dengan tanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak tadi? Jelas. Jelas ya. Jadi muhafafah itu termasuk najis ringan. Maka mensucikannya juga dengan cara yang ringan, yaitu dengan memercikan air. Kemudian mukhalada itu berat. Jadi mensucikannya juga Berat. mensucikannya juga banyak tahap-tahapnya. Jadi tidak cuma memercikan gitu, ada tahapnya, yaitu dengan 7 kali mencuci dengan air, dan salah satunya dengan debu. Nah, oke. Oke, udah jelas ya penjelasan dari teman-temannya tadi? Sudah. Jelas nggak? Jelas. Nah, tadi tuh temannya terakhir sebagai penjawab pertanyaan yang terakhir. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua? Yang semangat dong. Oke, nah kita masuk ke kesimpulan. Coba Ibu minta tolong satu orang bacakan. Ya, Bu. Ya, Elin. Kamu dari tadi nggak ada aktif soalnya, ayo baca dulu. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang suci yang menyebabkan dia tidak boleh salat, sholat, dan lain sebagainya. Tahara terdapat dua hal, yaitu tahara dari najis dan tahara dari hadas. Tahara dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis muhafafah, najis mutawasithah, dan najis mukhalada. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun cara bersuci dari hadas yakni mandi wajib, wudu, dan tayamum. Alhamdulillah, terima kasih Elin. Penjelasannya mau tepuk tangan yang lain. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jelas nggak kira-kira? Jelas. Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan adakan post-test. Di awal tadi udah bilang kan? Ya, Bu, ada. Oke, siap-siap. Nih pertanyaannya yang pertama, dalam tahara apa saja yang harus dibersihkan? Ayo, siapa cepat? Tahu? Ya. Badan, membersihkan badan. Nyaring biar teman-teman dengar. Membersihkan badan, Ya. membersihkan pakaian, Hmm. membersihkan tempatnya, Bu. Tempat kita melakukan ibadah. Nah, benar. Yang lain ada tanggapan nggak? Benar nggak jawaban dari temannya? Benar, Betul benar nggak? sekali. Nah, oke. Selanjutnya ada 3 cara umum dalam bersuci. Sebutkan. Saya, Bu. Hmm. Mandi wajib, Ya. wudu, Ya. tayamum. Ya. Oke, benar. Ada lagi? Nggak ada? Sudah benar. Oke, selanjutnya sebutkan salah satu hikmah dari tahara. Saya, Bu, Hmm. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa lagi ada? Menjadikan kita terbiasa hidup sehat dan bersih. Hidup bersih karena kita jadi sehat. Jadi kembali tuh hidup sehat ya. Ayo, tambahan ayo. Menjadi pribadi yang lebih hidup sehat, Bu. Iya tadi udah disebutkan, tapi apa? Apa Yang lain. Ya, lebih indah, Bu. Lebih indah. Kan Allah menyukai sesuatu yang indah. Ya, ya benar, boleh tepuk tangan tuh buat teman-teman. Ayo, ada lagi? Ada, Bu. Ada, udah. Dan cukup semua terus. Tahara itu mengikuti 2 hal. Ada tahara. Saya, Bu, Saya bu latihan yang teman ini belum ada jawab nih. Najis. Satu Hadas. Ada tambahan lagi? Ya, ada, Bu. Udah benar ya? Udah benar. Kemudian ada
kalian amalkan tuh biar sampai kalian dewasa kalian kan akan terus beribadah. Jadi sangat bermanfaat materi tentang tahara ini. Jadi kalian seumur hidup harus tetap bersuci dan mensucikan diri ya. Jelas gak nih? Nah, oke. Ibu harapkan materi ini sangat penting banget buat kita. Jadi mohon dipelajari, nanti kalau ada teman-temannya diajarin juga tentang tahara ini ya. Oke, Ibu minta satu orang tolong membacakan doa penutup sebelum kita ya, boleh. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.